Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Jumat Kliwon ya, kodam pemaharan ya. Jadi teman-teman Jumat Kliwon, kodam pemaharan ini adalah kodam dari hasil memaharkan ya. Anda datang ke orang pintar, Anda datang ke dukun dan sebagainya, supaya Anda bisa kebal misalkan ya, supaya Anda ini memiliki daya pikat misalkan ya. Itu namanya kodam pemaharan. Artinya kodam-kodam yang memang berasal dari transaksi ya, minta bantuan orang lain supaya Anda ini diisi gitu. Kemampuan-kemampuan yang metafisika ya. Contoh ya, teman-teman Jumat Kliwon ini punya warung misalkan ya, Anda datang ke orang pintar, yo apa carane warungku biar rame. Lah itu menggunakan kodam ya, menggunakan jin, menggunakan makhluk halus ya. Nah, kodam dari jenis ini sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Biasanya ada masa pakainya ya, mungkin 40 hari Anda harus jok lagi, Anda harus datang lagi ke dukunnya minta supaya akan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada hakikatnya kodam itu juga memiliki energi yang seperti kita gitu loh ya. Butuh makanan gitu loh ya. Kalau makanannya ini tercukupi, maka fungsinya masih akan bisa digunakan. Nah, kebanyakan kan dari kita ini tidak tahu. Kita datang ke orang pintar, kita datang ke dukun ya, minta rompi, minta kebal, minta mau macam-macam. Ya. Kita kan tidak tahu apa yang dimasukkan di dalam tubuh kita. Kita juga tidak tahu bagaimana mengolah gitu ya. Bagaimana mengolah, memperlakukan kodam yang ada di dalam tubuh kita itu. Jadi tidak tahu di situnya. Ya akhirnya ini yang menjadi malapetaka ya. Bukannya kodam itu membantu diri kita, tapi kodam itu menyesatkan diri kita. Nah, inilah yang harus dipahami ya, teman-teman Jumat Kliwon. Kalau Anda ya misalkan ya, teman-teman Jumat Kliwon ini Anda ini dulu sering pergi ke dukun, atau sering minta syariat ke kiai misalnya, atau orang pintar. Terus ya, selang berapa lama waktu ya, bukannya usaha Anda tambah maju, tapi usaha Anda tambah nyungsep. Lah, bisa jadi sebab dari usaha Anda nyungsep tadi itu adalah makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda. Nah, inilah yang harus Anda perbaiki ya. Inilah yang harus Anda sikapi. Caranya seperti itu. Ya. Karena ketika Anda tidak melakukan pembersihan ya, maka hidup Anda juga pasti akan seret, akan mampet ya. Itu bahaya. Bahaya dari kodam pemaharan itu seperti itu. Apalagi kodam pemaharan ilmu-ilmu hitam misalkan untuk guna-guna ya, seperti lintre gitu. Apa meneh ya, guna-guna ya, ajan-ajaran goyang, setan kober, semar mesem yang sifatnya negatif. Itu malah berbahaya. Ya. Ya orang katakanlah berpikir instannya gitu ya. Tapi tidak pernah berpikir dampaknya. Contoh ya, misalkan teman-teman Jumat Kliwon ini pasang susu, akhirnya apa? Anda pasang susu, otomatis ya aura Anda memancar. Banyak orang yang terpikat dengan diri Anda, yang suka dengan diri Anda. Tapi itu ada batasnya. Ketika energi dari kodam yang ada di dalam tubuh Anda ini sudah tidak mencukupi, ibarat Anda punya motor, terus bensinnya habis. Kira-kira motor itu tidak bisa digunakan? Ya tidak bisa. Lah, sama seperti itu kondisinya. Ya, bahaya dari kodam pemaharan itu seperti itu. Ya, entah pelarisan, entah pengasihan, entah kekebalan. Lah, akhirnya apa? Makhluk halus, kodam yang ada di dalam tubuh Anda, ini akan mencari energi dari tubuh Anda. Dihisaplah tubuh Anda, energinya. Akhirnya yang terjadi apa? Loro-loron. Ya. Kalau Anda katakanlah pasang susu, bukan tambah cantik, tambah welek. Ya. Anda akan gelisah. Ya. Ketika malam hari gelisah. Ya.
akan selalu dibayang-bayangi oleh sesuatu yang sifatnya gaib. Akan sering melihat penampakan. Wah, itu akan Anda alami. Nah, inilah bahayanya ya, atau resikonya khotam dari pemaharan. Semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman Jemaat Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Jadi bagaimanapun juga ya, ketika kita itu menggunakan entitas lain ya, untuk kepentingan pribadi kita harus tahu ilmunya. Jangan asal Anda ini, ya memang awam ya, orang awam itu kan ya seperti itu ya. Ya, saya sendiri pun juga tidak tahu kalau itu misalkan ya, saya dulu sering diajak ya sama orang tua saya ke kiai gitu. Sering. Ya. Terus dikasih minuman ya. Dan ternyata apa? Ketika saya sudah paham, oh ternyata ini ada makhluk halusnya, ada jinnya, itu berbahaya sekali. Nah, kalau Anda sudah merasa bahwasanya ya, tubuh Anda ini sudah tidak seperti dulu lagi ya, sudah tidak normal ya, ibaratnya gangguan itu sudah ekstrim ya di dalam tubuh Anda, segera lakukan pembersihan ya. Pembersihannya apa? Ibadah dan tirakat. Yuk ibadahnya dikencengno, tirakatnya dilakukan. Itu yang harus Anda lakukan. Ya. Ibadahnya dikencengno, tirakat dilakukan. Ya. Paham ya? Itu prosesnya lama ya. Sama halnya dengan Anda ini terkena sihir, itu sama. Kalau terkena sihir memang kehendak orang lain memasukkan makhluk halus ke dalam tubuh Anda. Tapi kalau ini Anda sendiri yang memasukkan makhluk halus ke dalam tubuh Anda untuk kepentingan Anda. Loh, mengeluarkannya lebih sulit daripada ketika seseorang terkena sihir telus santet. Ya, butuh proses yang panjang ketika Anda tirakat, ya, ketika Anda ibadah, sampai benar-benar ya makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda ini akan bisa keluar. Lah, teman-teman Jemaat Kliwon, ini mumpung bulan suci Ramadan ya, ini mumpung bulan Ramadan ya, Anda puasa pembersihan. Nah, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.